Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iswanto dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri yang bertema UBT Tanggap COVID-19. Adapun program kerja saya kali ini yaitu ketahanan pangan. Jadi di mana ketahanan pangan ini sangat penting di masa pandemi COVID-19. Ketahanan pangan yaitu terpenuhinya bahan pokok bagi rumah tangga. Contohnya seperti komoditas sayur-sayuran. Dari program kerja saya ingin menerapkan bagaimana cara berbudidaya di lahan sempit. Contohnya hidroponik, ya. Hidroponik sederhana. Adanya kegiatan ini saya ingin bertujuan supaya masyarakat dapat mengurangi aktivitas ke pasar agar terhindar dari wabah COVID-19. Saya akan berbagi cara bagaimana cara menanam menggunakan hidroponik atau bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Nah, yang saya terapkan ini yaitu ada dua sistem. Yang pertama sistem wick. Sistem wick itu dimana hidroponik yang menggunakan sumbu atau kain flanel untuk menyerap nutrisi. Untuk sistem yang kedua yaitu menggunakan sistem alat seadanya yang di rumah. Nah, contohnya menggunakan bakul, nampan, bisa itu. Menggunakan alat-alat dapur yang tidak dipakai, itu bisa. Jadi saya menerapkan ini supaya masyarakat dapat mengurangi aktivitas ke pasar. Di sini ada alat dan bahan, yaitu bahan air, kemudian benih bayam yang dapat dibeli di warung sekitar kita, kemudian bahan yaitu rock wool sebagai media, kemudian nampan atau bakul dengan tisu sebagai media, dan nutrisi sebagai pertumbuhan tanaman. Untuk langkah pertama, membasahi permukaan seperti ini. Kita tuang di tisu sama di rock wool. Kemudian kita tanam benihnya dengan cara menaburnya di bagian tisu tersebut. Tabur rata, kita makan jangan terlalu rapat ya. Kemudian yang di bagian media rock wool kita hanya menempelkan saja dengan cara membasahi tangan kita terlebih dahulu, kemudian kita ambil benih melalui tangan yang kita basahi, kemudian lalu kita tempelkan di rock wool tersebut. Jadi untuk benih bayam sendiri kita tidak perlu menanam satu persatu, hanya saja kita hanya menempelkan di media rock wool. Baik, setelah kita menanam, kemudian kita letakkan di tempat yang gelap dengan tujuan untuk mempercepat perkecambahan benih. Baik, untuk hidroponik sistem wick saya menggunakan gabus atau styrofoam. Nah, di sini styrofoam ini dapat dimanfaatkan sebagai bak penampung air untuk hidroponik sistem wick. Di sini
Ini saya menggunakan netpot. Ini bisa dibeli di mana-mana, ada di toko pertanian yang jelasnya ya. Netpot ini namanya netpot, dan di bawah ini ada sumbu atau kain flanel. Bisa menggunakan sumbu atau kain flanel. Ini yang saya gunakan yaitu kain flanel. Nah, ini gimana cara melubangin di sini? Saya menggunakan kawat, atau saya membuat dari kawat yang nantinya dibakar ujungnya di bagian lingkaran, yang nantinya akan dibakar di bagian lingkaran sini. Setelah dibakar nanti dimasuk untuk melubangin sini. Nah, di balik sini sudah ada yang saya kasih contoh atau tanda untuk yang mana yang dilubangin. Nah, jadi satu styrofoam ini hanya cukup untuk 6 tanaman atau 6 lubang tanam. Setelah terasa panas, kemudian langsung kita lubangin yang sudah ada tanda. Nah, udah. Dan jangan ditarik kembali ya guys, agar enggak rusak. Proses pelubangan sudah selesai. Lihat hasilnya, walaupun enggak rata, penting ya sedikit lah. Dengan menggunakan alat seadanya yaitu kawat dan styrofoam. Oke, kita pasang netpotnya. Oke ya, 1 2 3 4 5 6. Start, sudah jadi. Nah, ini hidroponik sederhana sistem wick ya, atau sistem sumbu, menggunakan sumbu di bawah untuk menampung air nutrisinya. Jadi sistemnya kayak gini guys, bawah tuh kayak gini. Nanti sumbunya ini kena sentuhkan di nutrisinya di bawah. Nanti ini untuk menampung air dan nutrisinya di sini. Jadi nanti tetap ini proses peresapan akar nanti melalui kain flanel ini atau sumbu. Dan kita menunggu benih yang kita semai kemarin, kemudian tunggu hingga 7 hari, setelah itu baru bisa dipindah tanam. Nah, ini contoh hasil budidaya tanaman selada dengan hidroponik sistem rakit apung. Nih, dan ini contoh sistem DFT yang dimana menggunakan sirkulasi air. Dan ini contoh dari hasil dengan menggunakan bahan-bahan bekas, botol aqua. Ini sistem wick, ini sistem wick juga. Baik, mungkin cukup sekian dari tutorial saya, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Apabila ada salah kata dan kekhilafan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.